Latihan pada gereja ini, dan Tuhan melimpahkan berkatnya kepada saudara. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1 sampai 3. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu beribua dalam segala kerja yang baik dan bertemu dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berikanlah kami Roh Kudus kedamaian dan kebenaran supaya kami mengerti kehendak-Mu, dan dengan segala kekuatan kami dapat melakukan kedamaian dan kebenaran itu oleh karena Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 401 ayat 3.
Taurat yang diambil dari Yakobus 1 ayat 22a. Pendengar atau pelaku firman, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Demikianlah firman Tuhan. Kita akan mendengarkan KOR remaja. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1 dan ayat 2. Yesus
kami yang di dalam Yesus Kristus, setiap kami datang di hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena kami datang menjendakkan diri untuk hari ini kepada-Mu dan mengaku bahwa kami sendiri seperti apa yang sesat menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami di hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dan padang pasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatan agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perkataan dan mulut kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah Engkau bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami hidup dalam memanggil Engkau dan agar segala perbuatan keelaknya serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita mengingatkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa perbuatan-Mu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosa-Mu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab Aku telah menebus Engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi dari Kedua Jemaat nomor 446 ayat 1. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini dari Matius 19 ayat 1 sampai 9. Kita membaca secara bergantian. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaan
digunakan untuk sembah kepada Allah. Hai orang munafik, janganlah membuat Yesaya tentang kamu. Cuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara semuanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 282 ayat 2 dan ayat 4. Marilah kita sama-sama mengiman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, dan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit
Shalom. Warta Jemaat Gereja kita Minggu 1 September 2024 dengan topik mengaraboti Tuhan Jehovah atau berpegang pada perintah Tuhan. 1. Nama minggu kita hari ini Minggu ke-14 setelah Trinitatis, artinya keteritunggalan Allah. 2. Statistik. Berita pernikahan. Warta pertama akan menerima pemberkatan pernikahan Saudara Franz Herbert Nenggolan, putra Bapak Dr. Andus Saud Humasa Nenggolan almarhum, putra dari Ibu Alum Samsia Boru Panjaitan, Jemaat HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan, alamat Beten Hartago Blok 3M, nomor 3 Makassar. Dengan Risma Megauli Boru Tambunan, putri Bapak Jan Pieter Tambunan, Ibu Masni Bunga Intan Boru Sinaga almarhum, Ibu Roslina Boru Siaha. Jemaat HKBP Palu Resort Sulawesi Tengah, alamat Jalan Banting 3 nomor 60 Palu. Pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 14 September 2024 pukul 10 WITA. Tempat Gereja HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan Distrik 17 Indonesia bagian Timur. Tuhan Yesus memberkati rencana putra putrinya. 3. Dewan Koinonia, 4. Dewan Marturia, 5. Dewan Diakonia. Gerakan Rp5.000 untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. 6. Kesekretariatan. 1. Pada hari ini Minggu 1 September 2024 kita menghantarkan persembahan ke depan altar beramplop untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. 2. Pada hari Minggu 8 September 2024 kita akan menghantarkan persembahan ke depan altar beramplop dalam rangka pesta panen atau pesta gotilo. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. 7. Pelayanan. Ibadah atau kebaktian wilayah. 1. Wilayah Filipi, hari Rabu tanggal 4 September di rumah keluarga Nyonya WB P. Simanjuntak, I Boru Kota Barat. Alamat Perumahan Pandang-Pandang Blok D6 Goa. 2. Di wilayah Kolose hari Rabu 4 September 2024 di rumah keluarga Abang Hasitor Spane, Inang R. Boru Siregar. Alamat BD Nantara Blok A22 nomor 4. Kebaktian wilayah masuk pukul 19.30 WITA. 8. Pengumuman. A1. Paduan suara di pos pelayanan Goa. Pada hari ini Minggu 1 September 2024 paduan suara yang melayani ibadah Minggu di pos pelayanan Goa adalah KOR NHKBP. Ibadah masuk pukul 18.00 WITA. A2. Menyaksikan iman. Pada hari Minggu 15 September 2024 yang akan datang, Gereja HKBP Makassar akan melaksanakan ibadah menyaksikan iman kepada anak-anak pelajar CD tahun 2023-2024. Sehubungan dengan itu akan dilaksanakan 1. Ujian tulisan hari Sabtu 7 September 2024 pukul 15.00 WITA. 2. Ujian lisan hari Sabtu 14 September 2024 pukul 15.00 disaksikan orang tua. 3. Gladi resik hari Sabtu 14 September 2024 setelah selesai ujian lisan. Tuhan Yesus memberkati anak-anak yang akan menyaksikan iman. A3. Pesta panen atau pesta gotilo dirangkaikan perhedeon ama perempuan. Pada hari Minggu 8 September 2024 yang akan datang,
gereja kita akan melaksanakan pesta panen atau pesta godilon yang dirangkaikan Parheheon ama Parokuan dengan melaksanakan ibadah syukur atas berkat yang telah kita terima dari Tuhan dalam pekerjaan kita masing-masing dalam setahun ini. Kita akan memberikan ucapan syukur kita kepada gerejanya dengan mengumpulkan persembahan ke depan altar dalam amplop. Ibadah bahasa Batak, bahasa Indonesia, dan sekolah minggu serta gospel goa disatukan di Soko Talenta masuk pukul 9.00 WITA. Setelah ibadah dilanjutkan dengan ucapan syukur atas penyertaan Tuhan selama tahun 2024. Tuhan Yesus memberkati jemaatnya. 4. Himbauan untuk hubungan marga. Sehubungan dengan adanya kegiatan pesta panen atau pesta godilon pada hari Minggu 8 September 2024, dimohon kepada penguat marga yang acara pertanyaan atau warisan yang bertepatan dengan acara kegiatan tersebut dimohon untuk dijadwalkan ulang. Tuhan Yesus memberkati apa yang kita rencanakan sehingga semua dapat terlaksana dengan baik. 5. Wisata rohani Bunguan Parokuan. Pada hari Kamis 5 September 2024, Bunguan Parokuan HKBP Makassar akan melaksanakan wisata rohani bertempat di Rumah Kebun Bili-Bili. A7. Rencana jadwal kegiatan tahun Oikumene Inklusif 2024 dapat kita lihat di warta jemaat gereja kita. Bagian B, jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. Yang pertama, Inang Nyonya Insinyur M. Simatupang, KR Borus Majuntak. 2. Inang Nyonya Sintua B. Banjarnahor, JG Buru Manula. 3. Nona Parulian Boru Pasari. 4. Amang Aha Manurung. 5. Inang Nyonya W. Nebaho KR Boru Pasari. 6. Inang Nyonya Sintua Kagulto CH Boru Pardede. 7. Inang Nyonya Iji Sitorus C Boru Panjaitan. 8. Inang Nyonya MP Silitonga F Boru Samosir. 9. Inang Nyonya Sintua AD Simajuntak SLN Boru Syahar. 10. Inang Nyonya V Silaban R Boru Papa. 11. Inang Nyonya Sintua J Pasaribu R Boru Merpau. 12. Inang Nyonya Sintua W Purba D Boru Damani. 13. Regina Ginata Boru Sitorus. Bagi jemaat yang keluarganya sakit agar memberitahukan kepada sekretaris gereja. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Bagian C, jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 2 September sampai dengan 8 September 2024. Ulang tahun kelahiran remaja sampai dengan dewasa sebanyak 7 orang. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu sebanyak 4 orang. D. Ulang tahun pernikahan sebanyak 2 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. E. Jadwal pembagian gereja. F. Jadwal pembagian Soko Talenta atau ilmu sekolah minggu. Untuk bagian keuangan dapat kita lihat di warta jemaat gereja kita. Saldo kas gereja kita pertanggal 31 Agustus 2024 adalah sebesar 566.029.103 rupiah. Demikian warta jemaat gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 57 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, firman Tuhan yang akan sampai untuk kita dalam ibadah kita pada hari ini diangkat dari Ulangan 4, dimulai ayat 1 sampai 2 dan dilanjutkan ayat 6 sampai 9. Ulangan 4 ayat 1 dan 2, ayat 6 sampai 9 saya akan bacakan untuk kita. Maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyang. Janganlah kamu menambahi apa yang diperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allah yang kusampaikan kepadamu. Lakukanlah itu dengan setia
Sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaan dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita? Setiap kali kita memanggil kepadanya. Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, perintah ini disampaikan Musa kepada bangsa Israel sebelum mereka memasuki tanah Kanaan. Tentu kalau bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, mereka akan menemukan, mereka akan menjumpai budaya-budaya yang baru, bahkan mungkin juga pemujaan-pemujaan baru di tempat yang akan mereka tuju, yaitu di tanah Kanaan. Karena di setiap tempat yang baru yang akan mereka lewati dan masuki, di sana juga akan berpotensi untuk mengganggu iman mereka, mengganggu kepercayaan mereka, bahkan membawa mereka tidak setia dan taat kepada Tuhan kalau mereka mau berbau dengan suku atau agama yang lain. Dengan kata lain, mereka mau memasuki era baru. Tentu Musa diperintahkan Allah untuk mempersiapkan mereka supaya mereka tetap setia dan taat untuk melakukan firman Tuhan dalam menghadapi era baru tersebut. Kalau kita membaca di sini ada beberapa perintah yang harus dilakukan oleh umat Israel agar mereka tetap setia dan taat untuk melakukan hukum dan perintah Tuhan di dalam kehidupan mereka. Yang pertama, supaya mereka selalu mendengar ketetapan dan peraturan yang diajarkan kepada mereka. Mendengar ketetapan dan peraturan yang diajarkan kepada mereka agar mereka atau supaya mereka hidup memasuki serta menduduki negeri yang diberikan Tuhan. Orang yang mau mendengar ketetapan, orang yang mau mendengar peraturan, orang yang mau mendengar pengajaran, itu akan membawa hidup bagi mereka. Mereka tidak akan terjebak akan pengajaran-pengajaran palsu yang akan mereka temui di tempat yang baru. Sehingga mereka disarankan selalu mendengar ketetapan, selalu mendengar peraturan, selalu mendengar pengajaran firman Tuhan. Firman Tuhan sudah mereka terima melalui Musa di Gunung Sinai. Sudah menerima ketetapan Tuhan dan peraturan Tuhan tentang bagaimana mereka hidup di dalam atau di hadapan Tuhan. Kalau mereka tidak mendengar, kalau mereka tidak hidup di dalam ketetapan dan peraturan Tuhan, tentu mereka sulit dan tidak mungkin bisa memasuki tempat yang akan diberikan Tuhan kepada mereka. Itu kenyataan dari beberapa peristiwa. Kalau mereka tidak menepati atau tidak menuruti aturan Allah, itu yang terjadi di pegunungan Sinai. Sewaktu Musa naik ke Gunung Sinai untuk menerima hukum Taurat,
mereka meninggalkan Allah dengan membuat Allah yang mereka tuang dari emas. Ternyata Allah menghukum mereka sampai 3.000 orang pada saat. Orang yang melanggar hukum Tuhan, orang yang melanggar aturan Tuhan, mereka akan dihukum dan tidak masuk ke tanah Kanaan. Itu juga terjadi sewaktu mereka menerima berkat Tuhan daging puyuh. Ada yang mengambil berlebihan sampai mereka sakit, dan banyak lagi hukuman yang mereka terima karena mereka tidak mematuhi aturan Tuhan. Bukan hanya itu yang kita lihat, termasuk juga setiap orang yang lahir di Mesir, mereka tidak bisa masuk ke tanah Kanaan kecuali Yosua dan Kaleb. Itu semua terjadi karena mereka melanggar hukum Tuhan, karena mereka tidak setia dan tidak taat dan tidak mau mendengar ketetapan dan peraturan di dalam hidup mereka, sehingga hukum Tuhan ditimpakan kepada mereka, sehingga mereka tidak masuk di tanah Kanaan. Tetapi orang yang mau mendengar, orang yang mau setia akan aturan dan ajaran Tuhan, mereka lah yang memasuki tanah Kanaan. Dan itu yang mau diingatkan oleh Musa kepada umat Israel. Terlebih-lebih mereka yang mau masuk ke tanah Kanaan, supaya mereka selalu hidup, supaya mereka selalu mendengar, supaya mereka selalu menerima pengajaran Tuhan di dalam kehidupan mereka. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam melakukan hukum Tuhan, dalam melakukan peraturan Tuhan, tentu bukan hanya untuk supaya mereka tidak dihukum. Ternyata juga itu sangat bermanfaat, sangat berfungsi untuk membawa mereka menjadi orang yang bijaksana dan menjadi orang yang berakal budi. Orang yang menaati firman Tuhan, orang yang menaati ketetapan dan peraturan Tuhan dan pengajaran Tuhan, pasti dia juga akan menjadi orang yang bijaksana dan orang yang berakal budi di dalam hidup. Dan itu selalu kita katakan, orang yang berhikmat adalah orang yang mengenal kebenaran. Orang yang tidak mengenal kebenaran, pasti dia tidak berhikmat. Itu terjadi dan nyata sampai sekarang. Orang yang belum mengenal kebenaran itu sendiri, pasti dia tidak mungkin berhikmat di dalam hidupnya. Orang yang tidak mengenal kebenaran itu tidak bisa dan tidak mungkin dia melakukan dan menunjukkan hikmat di dalam hidupnya. Demikian juga mau kita lihat dari pernyataan Musa kepada Israel. Setiap orang yang mendengar, setiap orang yang melakukan, dan setiap orang yang turun kepada ketetapan dan peraturan Allah, di sana dia akan bijaksana di dalam hidupnya. Dia akan berakal budi. Orang yang bijaksana tentu akan bisa dan mampu menilai mana yang pantas dilakukan, mana yang pantas tidak dilakukan di dalam hidupnya. Orang yang berakal budi tentu dia akan tahu mana yang harus dia lakukan, mana yang tidak harus dilakukan. Dan itu juga berlaku sampai sekarang. Orang yang bijaksana yang bisa mengontrol dan menguasai dirinya. Orang yang berakal budi tentu orang yang mampu untuk melampaui segala tantangan dan rintangan di tengah-tengah kehidupannya, karena dia selalu memakai kebenaran firman Tuhan, pengajaran akan firman Tuhan, ketetapan firman Tuhan di dalam hidup. Berarti orang yang selalu setia di dalam ketetapan dan peraturan pengajaran firman Tuhan, dia adalah orang yang bijaksana dan orang yang berakal budi. Itu yang kedua. Dan yang ketiga yang mau kita lihat dari nasi ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Musa mau mengajarkan kepada umat Israel supaya mereka waspada
dan hati-hati di dalam segala kehidupan mereka. Jangan melupakan apa yang mereka alami, peristiwa-peristiwa yang mereka alami, yang Tuhan perbuat di tengah-tengah kehidupan mereka. Karena setiap apa yang Tuhan perbuat itu menunjukkan kekuasaan Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tetap setia dan taat kepada Tuhan. Orang yang bijaksana dan berakal budi berarti dia selalu melihat dan membaca dan merasakan apa yang Tuhan perbuat di dalam hidupnya. Dia mengenal sejarah hidupnya, dia mengenal sejarah perjalanannya di tengah-tengah kehidupan ini, bagaimana Allah berperan di tengah-tengah kehidupannya. Sama seperti bangsa Israel diingatkan Musa supaya mereka meninggal semua apa yang Tuhan perbuat, mulai mereka keluar dari tanah Mesir. Banyak peristiwa yang luar biasa dan mujizat yang Allah lakukan untuk membebaskan mereka dari Mesir. Setelah di perjalanan juga banyak tanda mujizat yang Allah perbuat untuk membebaskan mereka, untuk menghantar mereka supaya mereka bisa memasuki tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Semua itu peristiwa itu jangan dilupakan, karena orang yang melupakan yang diperbuat Tuhan di dalam dirinya berarti dia tidak mengenal Tuhan, berarti dia tidak mempercayai Tuhan di dalam hidup. Tetapi orang yang selalu melihat apa yang Tuhan perbuat di dalam dirinya, dia akan selalu yakin dan percaya, bahkan dia akan selalu memuji dan memuliakan Tuhan di dalam hidupnya, karena dia sadar bahwa apa yang kita alami dan apa yang terjadi dalam kehidupan kita dan apa yang kita terima dalam kehidupan kita itu adalah perbuatan Tuhan dan anugerah Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Dan yang keempat yang bisa kita lihat dari naks, Musa mengajarkan kepada mereka agar segala peristiwa yang mereka alami, agar semua hubungan mereka yang baik dengan Tuhan diberitahukan kepada anak dan cucu cicitnya. Itu yang dikatakan di ayat 9. Ternyata Bapak Ibu dan saudara-saudara, banyak orang yang tidak tahu, bahkan tidak merasakan kuasa Tuhan di dalam hidupnya kalau tidak ada yang memberitahukannya padanya. Karena dia tidak merasakan itu hanya dari sudut iman dan kepercayaannya, karena bisa saja dia merasakan itu dari sudut kemanusiaan sendiri. Apa yang terjadi dia alami, bahkan dia akan bisa merasakan itu hanya karena kekuatannya. Tetapi kalau ada orang yang memberitahukan, memperkenalkan itu bahwa itu adalah perbuatan Tuhan, itu adalah kuasa Tuhan di dalam hidup kita, tentu anak dan cucu kita juga akan mengenal dan percaya kepada Tuhan. Itu yang dia lihat, itu yang dilihat Musa di tengah-tengah bangsa Israel, karena umat Israel yang sudah lahir di tengah perjalanan, banyak yang tidak melihat peristiwa yang terjadi di Mesir, banyak yang tidak melihat peristiwa yang terjadi di Gunung Sinai, banyak yang tidak melihat apa yang terjadi di Mara waktu Musa memberi air kepada mereka, air yang pahit jadi yang manis karena Allah, dan peristiwa-peristiwa yang lain. Tetapi kalau itu mereka ceritakan, kalau itu mereka beritahukan kepada anak dan cucu cicit mereka, mereka juga akan percaya bahwa Allah saya, Allah bapakku, Allah nenekku, Allah yang perkasa dan luar biasa, yang bisa menolong kami, yang mengeluarkan kami dari perbudakan Mesir, memasukkan kami ke tanah yang baik, yaitu di tanah Kanaan. Berarti pernyataan iman, pengakuan iman itu bisa muncul kalau itu kita ajarkan kepada anak dan cucu kita. Justru ini motivasi kita di dalam gereja kita untuk selalu membimbing dan mengajar anak-anak kita supaya mereka mengenal dan tahu bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan yang selalu diberkati Tuhan dan yang selalu menerima anugerah dari Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dari keempat hal inilah yang menjadi perenungan untuk kita masing-masing yang akan kita bawa melalui ibadah kita pada hari ini.
Yang pertama, kita dipanggil untuk selalu berpegang teguh pada perintah Tuhan, seperti topik minggu yang ditetapkan untuk kita pada minggu ini seperti tertulis dalam warta jemaat pada hari ini. Orang yang berpegang teguh pada firman Tuhan atau orang yang berpegang teguh pada perintah Tuhan, dia akan menerima seluruh janji Tuhan di dalam hidup. Banyak hal janji Tuhan yang akan kita terima, yaitu berkat yang berkelimpahan di tengah-tengah kehidupan kita. Bukan hanya berkat yang berkelimpahan dalam kehidupan kita sekarang ini, tetapi Tuhan juga menjanjikan bagi kita bahwa kita akan dihantarkan ke kehidupan yang kekal. Dan inilah menjadi visi orang percaya, visi orang Kristen. Itu bisa kita raih, itu bisa kita miliki hanya dengan selalu berpegang pada firman Tuhan, hanya selalu berpegang pada perintah Tuhan. Karena perintah Tuhan akan menghantar kita untuk selalu setia dan taat hanya kepada Tuhan, bahkan selalu bersyukur kepada Tuhan apa yang kita terima di dalam kehidupan kita. Dan orang yang selalu bersyukur kepada Tuhan, dia akan selalu menerima apa yang Tuhan janjikan di dalam hidup. Karena orang yang selalu bersyukur, itulah orang yang mengenal hukum Tuhan, itulah yang mengenal perintah Tuhan, itulah yang mengenal pengajaran Tuhan di dalam hidup. Dan yang kedua, orang yang mengenal dan yang berpegang pada perintah Tuhan, pasti dia adalah orang yang bijaksana dan berakal budi di dalam hidup. Tentu kita semua orang, semua yang hadir dalam ibadah ini menginginkan supaya dia bijaksana dalam hidup ini, supaya dia menjadi manusia yang berakal budi dalam kehidupan ini. Karena tanpa bijaksana, kita tidak tahu mana yang salah, mana yang benar. Hanya orang yang bijaksana dan orang yang berakal budi tahu membedakan mana yang baik dan mana yang salah. Coba kita amati di sekitar kita. Orang yang sering jatuh atau orang yang selalu jatuh pada dosa dan kesalahan, pasti dia orang yang tidak bijaksana dan tidak berakal budi. Tetapi orang yang selalu hidup di dalam kebenaran dan selalu hidup di dalam kebaikan, pasti dia adalah orang yang bijaksana dan berakal budi, karena dia telah dimampukan dengan selalu memegang ketetapan dan aturan Allah, aturan Tuhan, perintah Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Ini selalu sejalan, ini selalu seiring. Orang yang berpegang akan firman Tuhan, dia akan disebut menjadi orang yang bijaksana dan orang yang berakal budi. Dan itu yang kenyataan kita lihat dari Salomo. Salomo yang selalu memohon kepada Tuhan hikmat di dalam hidupnya. Dia tidak menginginkan kekayaan, dia tidak menginginkan kemiskinan, tetapi dia menginginkan hikmat dari Allah untuk menjalani kehidupan ini. Karena orang yang berhikmat berarti dialah orang yang bijaksana, dialah yang berakal budi di tengah-tengah kehidupan ini. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, juga melalui nats renungan yang akan kita bawa melalui ibadah kita pada hari ini, mari kita untuk selalu setia menghitung, melihat dan mempercayai perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau kita hitung-hitung, luar biasa perbuatan Allah di dalam kehidupan kita sejak kita lahir. Kenapa kita menjadi manusia? Tentu itu adalah perbuatan Allah, karya Allah di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga kita menjadi manusia yang bisa hidup dan yang bisa menikmati kehidupan ini sekarang. Bukan hanya kita melihat bagaimana kita dilahirkan, tetapi bagaimana kita berkembang, bagaimana kita besar, bagaimana kita menikmati kehidupan ini sampai sekarang ini. Itu sangat luar biasa. Apalagi kalau kita bandingkan dengan saudara-saudara kita yang kurang beruntung untuk menikmati kehidupan ini.
Banyak orang sekarang yang tidak menikmati kehidupan, banyak orang yang tidak menikmati kemerdekaan, banyak orang yang tidak menikmati kebebasan dalam hidupnya. Itu kenyataan dari pelayanan seorang pendeta Musmin Simanjuntak yang melayani anak-anak dalam di Jambi. Ternyata manusia masih banyak yang nomaden, yang selalu berpindah-pindah, yang tidak punya rumah, yang tidak punya kehidupan yang permanen. Masih banyak ternyata. Bukan hanya di Jambi. Demikian juga saudara-saudara kita yang kita berangkatkan ke Afrika. Ternyata di Afrika itu banyak yang belum merdeka secara pribadi, bahkan mungkin secara komunitas kebangsaan. Kalau mereka datang beribadah, baju yang mereka gunakan waktu mereka bekerja bertani, hanya itu yang dipakai ke gereja. Karena mereka tidak memiliki baju seperti yang kita miliki, baju yang banyak. Mereka tidak memiliki uang. Kalau mereka mempersembahkan persembahannya, apa yang dia miliki, dia tanam itu yang dia bawa ke gereja. Dan banyak lagi orang-orang yang menderita, anak-anak jalanan. Tetapi kita sekarang sudah menikmati hidup yang lebih layak. Itu adalah anugerah Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Itu adalah anugerah Tuhan yang selalu menyertai dan melindungi kita. Dari sanalah kita diajak untuk selalu menghitung, melihat, dan merasakan berkat Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita semakin setia dan taat kepada Tuhan, apalagi untuk melakukan hukumnya, untuk melakukan aturan dan ketetapan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Dan yang keempat, kita dibimbing dan diajar dan diingatkan untuk selalu memberitakan kuasa Tuhan, firman Tuhan kepada generasi muda, anak dan cucu dan cicit kita. Mungkin anak-anak muda saat belum punya anak, tapi ingat yang lebih kecil dari saudara juga. Tentu itu menjadi tugas saudara untuk memberitakan kuasa Tuhan di dalam hidup saudara, supaya orang lain juga ikut merasakan. Yang sudah orang tua, mari kita ajarkan dan kita bimbing anak-anak kita supaya mereka tahu apa yang Tuhan lakukan di tengah-tengah kehidupan mereka, sehingga mereka mengenal dan merasakan kuasa Tuhan di tengah-tengah kehidupannya, sehingga mereka juga ingin menyembah Tuhan kita, percaya dan yakin kepada Tuhan kita sebagaimana kita mempercayai dan mengikuti Tuhan. Tanpa pemberitaan kepada generasi muda, iman, kepercayaan akan semakin terkikis, akan semakin berkurang. Tetapi kalau kita masih bertanggung jawab untuk memberitahukan firman Tuhan seperti yang dikatakan dalam ayat 9, di sana semua generasi-generasi yang akan datang, generasi-generasi baru, tetap akan berpegang teguh kepada firman Tuhan, berpegang teguh kepada perintah Tuhan di tengah-tengah kehidupan. Yang terakhir, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dikatakan janganlah menambahi dan mengurangi ketetapan dan hukum Tuhan di dalam kehidupan kita. Ini suatu pernyataan yang mengingatkan kita supaya betul-betul berdoa, mengetahui akan firman Tuhan. Seseorang tidak akan mengetahui bahwa firman Tuhan atau ketetapan Tuhan telah dia tambahkan atau dia kurangi kalau dia tidak tahu akan firman Tuhan. Ini menjadi tugas kita, mengenal dan mengetahui akan ketetapan Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga itu bisa kita lakukan dengan benar-benar di tengah-tengah kehidupan tanpa mengurangi dan menambahinya, karena firman Tuhan adalah kekal hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya, menjadi sumber keselamatan bagi kita, menjadi sumber kehidupan bagi setiap orang yang percaya pada firman Tuhan. Tuhan Yesus menguatkan kita. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan atas firman yang telah kami dengar pada hari ini, yang memanggil kami agar kami selalu berpegang teguh atas perintah-Mu di dalam kehidupan kami. Karena dengan berpegang teguh kepada perintah-Mu, kami akan hidup dan kami akan menerima janji-janji Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah melalui firman kami akan semakin bijaksana, kami akan semakin berakal budi di tengah-tengah kehidupan kami, terlebih-lebih di hadapan, sehingga kami melakukan firman-Mu dengan benar, tanpa mengurangi, tanpa menambahi di dalam kehidupan kami. Karena firman-Mu kekal, menjadi kekal di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah kehidupan manusia. Dan tolong kami untuk selalu menghitung, melihat dan merasakan berkat, penyertaan dan perlindungan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga kami selalu setia dan taat untuk hidup dan melakukan firman-Mu. Dan tolong kami juga untuk selalu menceritakan, memberitakan dan mengajarkan akan kuasa-Mu dan penyertaan dan perlindungan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami kepada anak cucu kami, sehingga mereka juga setia untuk berpegang hanya kepada perintah-Mu saja di tengah-tengah kehidupan mereka. Untuk itu Tuhan, tolong kami melalui Roh-Mu yang kudus semakin memahami ketetapan-Mu, peraturan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami betul-betul berpegang dan melakukannya di tengah-tengah kehidupan kami masing-masing. Bapa di surga, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang akan melangsungkan pernikahan Saudara Frans Herbert Nainggolan dengan Saudari Risma Midauli Guru Tambunan. Biarlah Tuhan yang mempersatukan mereka, mengikat mereka di dalam cinta kasih Tuhan, sehingga mereka saling mengasihi yang beralaskan kasih Kristus, yang mau dan rela saling berkorban untuk saling menerima di dalam kehidupan dan juga di tengah-tengah keluarga mereka. Tuhan kiranya memberkati segala rencana mereka, karena mereka akan melangsungkan pernikahan tanggal 14 September yang akan datang. Berkati keluarga Nainggolan dan juga keluarga Tambunan. Mungkin juga kami berdoa untuk pelayanan-pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu untuk satu minggu ini. Biarlah Tuhan yang memberkati segala pelayanan, akan melalui pelayanan di tengah-tengah gereja semakin menguatkan kami, semakin mengingatkan kami untuk selalu hidup dan taat dan setia untuk melakukan firman Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk persiapan kami dan juga untuk acara pesta panen, pesta watilon yang akan kami langsungkan hari Minggu yang datang. Biarlah Tuhan mempersiapkan hati dan pikiran kami, mempersiapkan iman kami untuk mempersembahkan dari yang Tuhan anugerahkan tengah-tengah kehidupan dan keluarga kami masing-masing. Biarlah dengan keyakinan dan iman kami selalu mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan, karena Tuhan telah memberi yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kami dan juga di tengah-tengah keluarga kami. Dan juga kami berdoa untuk seluruh rencana kegiatan tahun Ekumenik Inklusif. Kami serahkan hanya kepada tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang membimbing kami, menolong kami untuk melaksanakan semua kegiatan yang telah diprogramkan, yang kami yakini menjadi dorongan bagi kami untuk bisa bersama dengan saudara-saudara kami, dorongan bagi kami untuk semakin terbuka kepada setiap insan yang Kau ciptakan di tengah-tengah dunia ini. Demikian juga kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit pada saat ini.
nyonya sini matubang urusin yang juntak nyonya banjarna puru manunang menaparulir pasaribu amang manurung nyonya newa puru pasaribu nyonya kutung berpardiri nyonya seterus berpanjaitan nyonya silitoma puru samosir nyonya siman juntak puru siahan nyonya silagan puru papahan nyonya pasaribu puru mapau nyonya puru damani anak kami regina itana urus terus, dan mungkin masih banyak yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Kami mendoakan mereka hanya kepada Tuhan. Tuhan kiranya menolong mereka, menguatkan mereka, memberkati segala pengobatan yang mereka terima, memberkati segala obat yang mereka makan, sehingga mereka sembuh dan bisa beraktivitas dan bisa bersekutu dengan kami untuk ibadah-ibadah selanjutnya. Dan kuatkan mereka, kuatkan iman mereka, supaya mereka selalu hanya berpaut kepada Tuhan saja dalam kondisi apapun yang mereka hadapi di tengah-tengah kehidupan mereka. Demikian juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan. Kami bersyukur dan berterima kasih atas umur yang panjang yang Tuhan anugerahkan di tengah-tengah kehidupan saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran dan juga yang berulang tahun pernikahan. Biarlah Tuhan juga yang menambahkan kasih setia anugerah di tengah-tengah kehidupan mereka, memberi mereka umur yang panjang, memberi mereka sukacita di dalam kehidupan mereka, dan ingatkan juga mereka untuk selalu bersyukur di tengah-tengah kehidupan mereka dan di tengah-tengah keluarga mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa dan bersyukur untuk semua jemaat-Mu yang selalu mengenal berkat yang mereka terima, sehingga mempersembahkan dan mengucap syukur atas segala berkat yang mereka terima. Biarlah Tuhan yang menambahkan berkat dan anugerah-Mu di tengah-tengah keluarga mereka, di tengah-tengah kehidupan mereka, tambahkan kesehatan, tambahkan rezeki dan penghasilan mereka yang terbaik ke depan, sehingga mereka semakin bersyukur dan mengenal semua berkat yang Tuhan anugerahkan di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan terkhusus Tuhan, kami berdoa untuk persiapan anak kami yang akan merencanakan untuk tanggal 15, mereka akan menyaksikan imannya sendiri. Biarlah Tuhan yang menguatkan iman mereka, mempersiapkan mereka betul-betul menjadi orang yang dewasa secara iman, yang telah mengenal Engkau yang menciptakan mereka, yang mengenal Engkau yang telah menebus mereka, mengenal Engkau yang selalu bersama dengan mereka melalui Roh-Mu yang kudus yang telah datang ke dunia. Biarlah mereka menjadi anak-anak yang tangguh dari dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah dunia, yang selalu setia dan taat hanya untuk melakukan firman. Ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat. Di dalam Yesus Kristus, terimalah doa kami. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 364 ayat 1 dan seterusnya, sambil mengumpulkan persembahan untuk diakoni pria. Oh
persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengadakan engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera.